Mitos atau fakta stroke telinga disebabkan karena terlalu sering memakai headset, ataukah benar dok? Dia gini, tergantung dia pakai headsetnya kayak apa. Biasanya headset masih bisa ditolerir sama si penggunanya gitu. Jadi rasanya kalau hanya karena headsetnya saja sih, kalau nyeri telinga kan kita harus pasti ini nyerinya kenapa ya gitu. Jangan-jangan gara-gara habis korek-korek kuping terus kupingnya bengkak, terusnya jadi budak gitu. Jadi gangguan penurunan pendengaran, tapi juga ada peradangan gitu. Ya jelas kalau terkait dengan stroke telinga itu kegawat daruratan yang harus segera dikenali. Karena itu kan kalau sifatnya ada di central system, kita kan kembalinya pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSCM. Kembali lagi di podcast RSCM, ruang berbagi informasi kesehatan dan solusinya bersama saya, Dr. Dara. Pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik. Mungkin masyarakat Sobat Sehat sekalian kurang mengetahui tentang hal ini, tetapi topik ini cukup menarik dan juga perlu diketahui. Nah, yaitu ada stroke telinga. Mungkin Sobat Sehat semuanya di rumah telah mengetahui tentang stroke. Mungkin yang diketahui adalah penyakit yang terjadi pada otak, kemudian menyebabkan suatu kelumpuhan. Nah, kondisi ini bisa terjadi juga pada telinga, yaitu dengan adanya gangguan pendengaran yang secara tiba-tiba. Sebenarnya stroke telinga itu seperti apa dan bagaimana sih penanganannya, kemudian gejalanya itu apa saja? Untuk membahasnya pada pagi hari ini, kita sudah kehadiran seorang dokter spesialis, yaitu Dr. Brasto Bramantio, spesialis THT BKL, subspesialis neurootologi konsultan, yang akan menemani kita pada podcast pada pagi hari ini. Baik, untuk Dr. Bram, apa kabar dokter pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Selamat pagi Sobat Sehat RSCM, selamat berjumpa lagi dengan acara di podcast kali ini yang terkait dengan stroke telinga. Ya, terima kasih Dr. Bram untuk waktunya sudah hadir di podcast kita ya dokter ya. Ya, terima kasih Dr. Dara. Baik dokter, mungkin kita akan membahas tentang stroke telinga nih dok. Nah, apa sih dok stroke telinga itu? Apakah sama dengan stroke pada umumnya gitu dok, yang orang-orang sudah tahu yang ada di otak seperti itu dok? Iya, baik, terima kasih. Memang perlu diketahui bahwa yang terjadi di sini sebetulnya kita ingin membahas terkait dengan bagaimana peran telinga itu sendiri untuk menjaga stabilitas kehidupannya. Kita sama-sama tahu bahwa telinga itu kan punya dua fungsi ya, yaitu untuk mendengar dan keseimbangan. Nah, dalam konteks yang di sini yang terkait dengan stroke telinga agak sedikit harus diantisipasi terkait dengan gejala yang ada. Karena semuanya itu berjalan terkait dengan kondisi anatomi dan fisiologinya, sejalan dengan perjalanan saraf dan pembuluh darah yang membangun fungsi itu sendiri dan performanya, sehingga waktu kita akan mengatakan dia sebagai stroke telinga harus hati-hati karena ada perbedaan yang prinsip kita sebagai klinisi secara umum dan sebagai dokter THT, karena tidak semua gangguan pendengaran dan atau gangguan keseimbangan itu diidentifikasinya sebagai stroke telinga, karena perbedaan dari tempat dan proses kejadiannya, sehingga perlu kita bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini. Kalau dalam dunia medis itu dok, stroke telinga itu namanya apa gitu dok? Mungkin Sobat Sehat perlu tahu ya dok. Iya, stroke telinga itu kalau kita bilang dalam dunia medis itu ada dua, yaitu apakah itu di sentral yang melibatkan sistem sentral yaitu otak dan atau sumsum tulang belakang, dan telinga, organ telinga itu sendiri. Jadi sentral dan peripheral side-nya. Nah, di situ yang harus dibedakan. Kalau kita berbicara stroke telinga itu arahnya akan cenderung ke arah sentral. Tapi kalau kita berbicara tentang yang peripheral di area THT-nya, lebih banyak berbicara pada umumnya adalah yang idiopathic sudden sensory neural hearing loss. Beda dengan sudden sensory neural hearing loss. Jadi ada idiopatik, ada non idiopatik.
Oke, baik dok. Jadi kalau untuk stroke sendiri kita membedakan antara sentral dan juga perifernya ya dok ya. Nah untuk telinga sendiri, sobat sehat itu adalah yang di perifernya ya dok ya. Seperti itu ya dok. Sebetulnya dua-duanya bisa kita antisipasi, tentunya terkait dengan seberapa keterlibatan yang terjadi. Oleh sebab itu pemeriksaan yang ada itu perlu dilakukan untuk memastikan sebetulnya ada di kompartemen mana yang mengalami permasalahan, sehingga nanti pengobatannya jadi lebih efektif. Kalau untuk stroke telinga sendiri dok, itu terjadinya seperti apa sih dok? Ya, stroke telinga itu terjadinya kan karena perjalanan sarafnya itu perjalanan dari pembuluh darahnya itu kita berjalan dari pembuluh darah otak, arteri basilaris, yang kemudian ada percabangan sampai pada arteri labirin. Nah, kalau pada stroke telinga itu sampai pada arteri cerebral anterior inferior itu masih dikatakan sebagai stroke telinga kalau gangguannya ada di sana. Tapi kalau gangguannya sudah lewat dari titik permasalahan itu lewat dari titik itu dianggapnya sudah bukan stroke telinga lagi. Oke, baik dok. Nah untuk kondisinya sendiri gitu dok, biasanya dia tuh terjadinya secara perlahan atau mendadak gitu dok untuk stroke telinga ini. Sobat sehat mungkin kalau untuk stroke yang di otak gitu ya kan ada tuh yang tiba-tiba mencong gitu ya, tiba-tiba nyeri kepala. Nah kalau untuk stroke telinga ini seperti apa dok? Stroke telinga dengan idiopatik, jadi yang sensorineural sudden sensorineural hearing loss dan idiopatik sudden sensorineural hearing loss itu dua-duanya mendadak kejadiannya. Cuma saja gejalanya agak sedikit berbeda, yang terkait dengan bagaimana penurunan pendengarannya, kemudian keterlibatan saraf kranial yang lain, keterlibatan sistem keseimbangannya juga, kemudian yang dirasakan sama pasiennya itu memang berbeda gitu. Jadi itu yang harus dipahami oleh klinisinya, bahwa kita berhadapan dengan kasus yang seperti apa. Pada waktu kita berhadapan dengan kondisi yang ragu-ragu, kita harus pastikan secara holistik dari seluruh permasalahan yang ada terkait dengan pakem tanda dan gejala, dan kemudian dengan pembuktiannya untuk ditindaklanjuti sehingga pembuktian itu betul-betul akurat. Permasalahannya adalah pada waktu kita berhadapan dengan yang idiopatik sudden sensorineural hearing loss, itu kita kadang-kadang menganggapnya sebagai idiopatik. Padahal sebetulnya itu bukan yang idiopatik, karena permasalahan munculnya gejala yang terkait dengan objektivitas dari pemeriksaan ke central system itu kadang-kadang baru muncul di 24 atau 72 jam berikutnya, tidak pada pada hari itu aku langsung nggak enak, aku kontrol periksa, itu kemudian diperiksa. Kalau kita langsung masuk ke area sentral ini imaging, itu kadang-kadang tidak terlihat kondisi itu. Jadi memang harus hati-hati pada waktu kita melihat dari gejalanya. Gejala-gejala yang spesifik dari apa yang dirasakan oleh pasien dan tandanya itu akan cukup membantu untuk kita lebih hati-hati, warning bahwa kita harus ada ngapain nih, pengawasannya seketat apa gitu. Nah, gejala atau tandanya itu seperti apa sih dok yang perlu diwaspadai, dan mungkin ini nih adalah stroke telinga, sudah jelas seperti apa sih dok biasanya dok? Baik. Yang stroke telinga itu gejalanya lebih lebih berat untuk kondisi kan tadi saya bilang bahwa secara anatomikal itu kan organ telinga itu kan untuk melibatkan dua kompartemen cochlea dan vestibular system. Nah, gejala vestibularnya itu pada yang stroke telinga itu lebih hebat daripada yang peripheral. Kalau kemudian untuk gangguan berjalannya itu ada gangguan berjalan pada stroke telinga, dan kemudian pada waktu uji untuk keberadaan nistagmus itu kita akan menemukan ada nistagmus dua arah. Kalau yang periferal kita hanya menemukan satu arah, terkait dengan lesinya itu sendiri. Tapi pada yang sentral itu ke arah dua arah, dan gejala neurologisnya itu ada. Artinya gejala nervus kranial yang lain ada, dan untuk prognosisnya tentunya akan lebih buruk kalau kita tidak cepat menanganinya.
Berarti tetap harus diwaspadai ya dok ya dengan penurunan pendengaran dan dibarengi dengan adanya gangguan keseimbangan ya dok ya. Kalau telinga berdenging dok, misalnya ada penurunan pendengaran kemudian ada telinga berdenging, apakah masih salah satu gejalanya dok? Ya, telinga berdenging itu kan bagian dari satu kondisi yang terkait dengan sel rambut luar biasanya, karena jarak telinga itu dari mulai sel rambut luar di koklea sampai di jarak pusat. Nah, pada waktu kita berhadapan dengan bunyi berdenging itu terkait dengan adanya sensasi yang menimbulkan bunyi. Oleh karena abnormalitas dari organ itu sendiri baik di periferal maupun ke arah retrokoklea, jadi ke arah sentralnya. Jadi memang harus dipastikan tidak selalu identik dengan kedua hal ini dalam kaitan suddennya ini tadi, tapi yang harus dipahami adalah telinga berdenging itu harus diwaspadai terkait apa ada tidaknya keterkaitan dengan hal tersebut. Tentunya itu lagi kembalinya pada itu tadi menetapkan lokasi dari tanda dan gejala, dan karena berdenging kan banyak ya kejadiannya tidak hanya di kasus yang seperti ini, tapi bahwa pada waktu berdenging itu terjadi biasanya bahwa si kokleanya itu masih berfungsi, sel rambutnya masih ada, masih berfungsi, hanya saja sudah tidak seperti apa yang sebelumnya. Jadi performanya sudah berubah. Baik dok, mungkin sobat sehat bingung nih, kita tadi bahas sentral sama perifer ya dok. Sentral itu yang ada di kepala, di otak gitu ya. Perifer itu adalah yang di bagian sisi telinganya gitu. Mungkin kita bahas sentral perifer gitu sobat sehat. Bingung. Oke dok. Mungkin untuk ini dok, kejadiannya, apakah kejadian stroke telinga ini cukup sering atau memang jarang gitu dok? Kira-kira kasusnya kurang lebih terkait dengan kejadiannya sebetulnya kalau dilihat dari persentasenya itu hanya sekitar 1,4% gitu loh kejadian hal tersebut. Tapi permasalahannya tuh 1,4% itu dari per 100.000 kejadian. Jadi ya jumlah orang Indonesia aja 280 juta gitu. Jadi cukup banyak gitu loh. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita tidak melengkapi sarana dan prasarana untuk mendetek hal seperti ini, kita bisa kecolongan. Nah, untuk penyebab pastinya nih dok, ada nggak sih dok penyebab pastinya dari stroke telinga ini selain idiopatik? Mungkin idiopatik itu sesuatu hal yang tidak diketahui ya dok ya? Ataukah ada penyebab yang pastinya, atau karena infeksi virus mungkin, atau ada terjadi sesuatu hal di daerah telinganya tadi gitu ya dok? Jadi begini, kalau kita berbicara tentang idiopatik, yang idiopatik itu kan yang area periferal biasanya. Jadi yang kejadiannya itu lebih bersifat karena paling sering adalah terjadinya proses hipoksia atau adanya proses inflamasi peradangan di sistem struktur telinga luar. Yang telinga luar itu maksudnya telinga gitu ya, telinga gitu. Jadi bukan sistem sentralnya, tapi di telinga dan segala aksesoris luar tengah dalamnya itu. Jadi di struktur telinga, terutama di kokleanya, itu rumah siput, itu yang mengalami satu proses inflamasi atau peradangan baik pada organ telinganya, kokleanya, maupun pada pembuluh darah yang memberi feeding makanan pada koklea itu sendiri. Tapi kalau yang kejadiannya pada stroke telinga itu sendiri, kejadiannya bukan inflamasi ini gitu loh. Kejadiannya itu lebih banyak karena adanya gangguan pembuluh darahnya, aliran pembuluh darahnya, dan baik karena ada kekentalan atau penyempitan dari pembuluhnya, atau karena adanya emboli. Emboli itu baik udara atau trombus yang lepas yang kemudian menghambat perjalanan dari itu tadi pembuluh darah, terutama di pembuluh darah cerebral antero inferior itu tadi, yang kemudian menimbulkan gejala yang seperti kita bicarakan tadi dari awal gitu. Jadi memang permasalahannya agak sedikit berbeda terkait dengan etiologinya, sehingga tata laksananya jadi beda. Gitu. Jadi tergantung. Jadi tata laksana itu perawatannya ya, treatmentnya itu pengobatannya akan berbeda dengan penyebabnya seperti itu ya dok ya. Nah, untuk pemicunya sendiri itu seperti apa dok?
mungkin ada nih beberapa pasien kalau misalnya stroke sentral kayak apa tuh kelumpuhan misalnya gitu kan, karena ada diabetes mellitus misalnya, kemudian ada hipertensi. Nah, apakah stroke telinga juga sama seperti itu, Dok? Iya, sebetulnya sama. Pada dasarnya yang melatar belakang itu sama, seperti misalnya faktor usia. Ini artinya bukan saya bilang bahwa kalau usia lanjut pasti akan mengalami dekade 5 ke atas itu akan mengalami, tidak gitu loh. Artinya sebetulnya kita berbicara tentang faktor risiko semakin meningkat pada waktu ada di usia di atas 40, sebetulnya mulai di atas 40, dan kalau dari hasil researchnya paling banyak ada di atas 50 tahun. Dan kemudian juga ada faktor penyakit risiko seperti biasanya penyakit sistemik, seperti sistemik baik yang metabolik maupun non metabolik, seperti adanya hipertensi, kemudian yang ada diabetes mellitus, itu sebagai faktor risiko yang cukup lumayan menjadi latar belakang seperti pada kasus stroke pada umumnya, yang kemudian menimbulkan gejala-gejala sesuai dengan berat ringannya kelainan itu sendiri. Nah, kalau misalnya kayak faktor stres gitu, Dok, mungkin nggak, Dok, bisa terjadi? Iya, faktor stres sama-sama kita tahu bahwa yang saya tahu agak sedikit keluar dari area tugas saya. Artinya gini, kan tekanan darah dan kemudian juga salah satunya diabetes mellitus itu kan salah satunya dipengaruhi juga stabilitasnya itu kan karena faktor stres. Jadi itu yang akan menjadi pencetus gitu loh, pencetus untuk munculnya kalau memang sudah ada abnormalitas itu sendiri yang sebetulnya tidak manifest karena berjalan secara lambat, sehingga kompensasi dari sistem kardiovaskuler itu sudah berjalan, tentunya tidak akan mengganggu kalau pada aktivitas hari-harinya yang biasa. Tapi pada saat muncul stres, baik stres fisik maupun mental, itu tentunya akan meningkatkan faktor risikonya. Bisa salah satu ya, Dok, yang meningkatkan faktor resiko ya dari adanya hipertensi, diabetes mellitus, kemudian faktor stres ini gitu ya, Dok, ya. Nah, biasanya, Dok, kalau stroke ini terjadinya itu satu telinga atau dua-duanya nih, Dok? Iya, kalau yang kondisinya itu yang idiopathic sudden sensory neural hearing loss, itu paling sering kejadiannya pada satu telinga. Tapi kalau yang stroke telinga bisa terjadi pada kedua belah sisi. Bisa dua-duanya ya, Dok, ya? Sekaligus ya, oke. Nah, untuk tata laksananya sendiri nih, Dok, biasanya sebelum kita kasih treatment, apakah pasien itu harus melakukan pemeriksaan lanjutan dulu gitu, Dok, sebelum kita udah tahu nih gejalanya adalah penurunan pendengaran. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang harus dilakukan Sobat Sehat ini misalnya jika mengalami hal tersebut, Dok? Baik, semuanya kembali pada dua hal. Permasalahan yang utama kan sebetulnya abnormalitasnya itu apa? Secara fisik, secara anatomi dan fisiologinya apa yang terjadi, dan yang kedua itu secara mental dari pasiennya, karena beberapa permasalahan itu terkadang munculnya itu karena kepanikan atau kalau kita bilang sekarang itu istilahnya drama gitu ya. Orang itu drama gitu, jadinya hal yang sebetulnya tidak seberat itu munculnya jadi seperti berat karena pasiennya sudah khawatir duluan gitu. Dan padahal kekhawatiran yang berlebihan itu akan berpotensial akan mempengaruhi yang sebetulnya tidak seberat itu jadi berat, jadi lebih berat gitu. Jadi artinya adalah tetap tenang tapi jangan kemudian menyepelekan. Kemudian pastikan bahwa yang dirasakan itu betul-betul seperti apa yang kita temukan pada pemeriksaan yang dilakukan secara klinis. Kalau kita berbicara tentang tanda-tandanya saja, itu bisa sifatnya kan subjektif. Jadi itu boleh kita tangkap sebagai satu warning bahwa kita berhadapan dengan kasus yang seperti apa. Kalau memangnya toh itu kasusnya itu misalnya ringan, tapi kita berhadapan dengan orang yang faktor kekhawatirannya tinggi, kan berpotensinya juga tidak bagus gitu. Jadi kita harus lihat ini ada di mana. Tentunya kita dengan anamnesis dan observasi, kemudian kita tanyakan pada keluarga terkait misalnya contoh simpelnya vertigo. Vertigo berat sama vertigo ringan itu kan tergantung orangnya gitu kan. Tapi pada waktu yang bersangkutan bisa jalan atau enggak gitu loh. Kalau kita bilang iya dia jadinya nggak bisa jalan gitu, itu tentunya kita akan berpikirnya loh kok jadi nggak bisa jalan dia, sejauh mana sih sebetulnya, sudah berapa lama misalnya kayak gitu. Nah,
dari sana tentunya kita akan melihat ini mana dulu yang mau diutamakan. Tentunya menstabilkan kondisi pasiennya dulu sampai pada titik dia kooperatif. Nah, tentunya dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang ini kita nggak bisa kerja tidak bisa kerja sendiri. Tentunya berdasarkan tim kerja lintas departemen untuk mendapatkan yang paling pas untuk tahap awal dari penanganannya. Contoh misalnya, kalau memang vertigonya itu hebat, tentunya gejala otonomnya kan akan hebat juga gitu ya. Jadi ada mual muntah yang hebat gitu. Tentunya itu harus direkondisikan dulu, direhabilitasi dulu, direhidrasi dulu, diistirahatkan, kemudian ditenangkan, diturunkan segala ini, di anti vertigonya boleh diberikan. Tapi setelah kondisinya memang memungkinkan, masuk pada pemeriksaan yang lebih krusial untuk memastikan ini mana duluan gitu loh. Kalau kita masih nanya-nanya duluan, kali pasien juga gedek gitu ya ngelihat kita gitu ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan prioritas terkait dengan apa yang ada. Tapi kalau kita berbicara tentang kalau kondisinya tidak tidak betul-betul hebat, artinya cukup ringan, pasien masih kooperatif, masih mobilitasnya masih baik, tentunya kita lakukan pemeriksaan secara bertahap, dari mulai pemeriksaan yang sederhana sampai pemeriksaan yang advance. Nah, baik dok, kalau misalnya pasien ini kan kadang kalau penurunan pendengaran mendadak gitu kan suka panik ya dok ya. Sebenarnya apa sih dok yang perlu dilakukan gitu pertama kali misalnya mengalami hal tersebut gitu? Ya, penurunan pendengaran yang mendadak itu bisa sifatnya conductive hearing loss atau sensorineural hearing loss. Artinya pada sistem penghantarannya atau di sistem penerima, reseptor penerima atau saraf penerima. Pada konteks yang kita bicarakan tadi kan terkait dengan performa dari rumah siput. Ya. Tapi bahwa mendadak jadi tidak dengar itu bisa karena gangguan penghantarannya. Misalnya gangguan misalnya telinganya penuh atau kemasukan benda asing, atau misalnya ada perubahan tekanan atmosfer, atau misalnya ada gangguan batuk pilek, atau adanya kelainan-kelainan yang bisa menyebabkan sumbatan pada ruang perjalanan gelombang bunyi yang terjadi kebetulannya secara mendadak, sehingga dikhawatirkannya oleh yang bersangkutan karena mungkin setelah dengar ini jadi bilang wah kalau ada itu pasti ini enggak juga gitu, enggak selalu seperti itu. Ada gejala-gejala lain yang juga harus menyertai. Tentunya kita akan melakukan pemeriksaan, pemastian, jangan dikorek-korek, yang penting jangan diutak-atik telinganya, tenang dan datang ke pusat layanan kesehatan. Insya Allah akan dinilai secara profesional untuk mendapatkan apa sebetulnya permasalahan yang ada pada pasien tersebut. Ya, jadi sobat sehat jangan langsung khawatir ya dok, langsung panik gitu. Ada penurunan pendengaran, wah apakah ini stroke gitu. Iya benar. Nah kita perlu lihat dulu gitu apakah ada masalah di telinga luarnya gitu ya, baru kita lihat ke dalamnya seperti apa gitu ya dok. Nah kalau stroke telinga sendiri apakah ini suatu kegawat daruratan dok? Iya. Kalau terkait dengan stroke telinga itu kegawat daruratan yang harus segera dikenali, karena itu kan kalau sifatnya ada di central system, kita kan kembalinya pada dua hal. Apakah itu suatu proses perdarahan atau bukan perdarahan, artinya iskemik. Dua-duanya sama-sama nggak benar kalau nggak ditangani dengan segera gitu. Jadi secepatnya bisa dibawa ke layanan kesehatan dan kemudian ditegakkan diagnosis untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan apa yang seharusnya. Untuk waktunya itu berapa sih dok, golden period gitu ya dok? Misalnya berapa lama waktunya atau segera mungkin itu berapa gitu dok? Baik, kalau kita mau berbicara tentang sesegera itu, kalau di pakem ininya literaturnya sebetulnya berbicara dari mulai sekitar 24 sampai 72 jam. Tapi ada kondisi kalau kita lakukan hal pemeriksaan sampai pada pencitraan misalnya, di period itu tuh kadang-kadang kalau memang ringan nggak ketemu, belum muncul gitu ininya abnormalitasnya gitu. Jadi memang tidak hanya dengan modalitas pemeriksaan pencitraan kemudian kita bilang oh aman gitu, nggak gitu masih nggak apa-apa, itu aja harus berubah jalan, tidak seperti itu. Jadi harus betul dikenali terkait dengan tanda dan gejala secara lengkap, dan kemudian kita harus anamnesis yang secara tajam untuk melihat tadi faktor-faktor risiko yang ada pada pasiennya untuk
mengantisipasi potensial-potensial yang ada kalau memang itu toh ada, sehingga kita tidak kecolongan sebetulnya. Nah, untuk obat-pengobatannya gitu dok, apa saja sih yang akan diberikan? Apakah bisa obat minum saja atau akan dilakukan tindakan seperti apa gitu biasanya kalau pada pasien-pasien stroke telinga ini dok? Ya, kalau kita berbicara tentang pengobatan, tentunya ada yang sifatnya itu etiologinya sama tanda dan gejala yang ada, gitu. Jadi kalau pasien itu kan datang kan dengan keluhan gitu kan. Keluhan itu kan yang dia rasakan atau yang kita lihat, yang juga kita lihat, bukan cuma yang dia rasakan. Kalau itu memang bisa kita kalau bisa itu kita tekan hal tersebut. Misalnya sakit kepala atau mual atau muntah-muntah yang hebat atau vertigo yang hebat atau apapun itu atau gangguan pendengarannya itu semuanya akan kita selesaikan dulu, tapi yang sifatnya yang memang jangka pendek dan jangka panjang. Karena pengobatan untuk hal yang terkait dengan inflamasi seperti pada yang idiopathic sudden sensory neural hearing loss itu tidak bisa gitu loh dengan diobatin begitu. Oh, ada sakit kepala dikasih obat seperti obat penghilang rasa sakit kemudian selesai gitu, enggak begitu gitu. Jadi apa yang membuat kegelisahan pasien yang menyebabkan dia kooperatifnya itu turun itu harus diantisipasi. Kesadarannya diantisipasi. Nah, kemudian dengan menemukan tanda dan gejala berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada, direkomendasikan untuk memasukkan obat-obat yang terkait dengan permasalahan yang ada. Kalau kita berbicara tentang idiopathic sudden sensory neural hearing loss yang disebabkan oleh faktor peradangan, itu tentunya kita masuk akan ke pengobatan peradangan. Tapi pengobatan peradangan itu sendiri harus dilihat juga apakah ada kontraindikasi dengan kondisi si risiko pasiennya gitu. Jadi memang kita tetap harus kerjasama dengan teman-teman dari departemen terkait, terutama dari penyakit dalam, bagian ginjal hipertensi, untuk mendapatkan itu tadi toleransi. Dan kemudian untuk mengantisipasi terkait dengan faktor etiologinya, apakah itu hanya sekedar peradangan atau juga kalau kita berbicara tentang yang stroke telinga itu tadi kan penyebabnya memang ada di central system, tentunya teman dari neuro juga harus dilibatkan gitu kan. Jadi memang tidak berjalan sendiri gitu, tapi berdasarkan kolaborasi dari tenaga yang ada di pusat layanan kesehatan itu sendiri. Berarti holistik ya dok, yang misalnya kita semuanya ya gitu. Jadi untuk penanganannya sih yang awal pasti jelas keluhan utama pasiennya dulu ya dok ya. Apakah ada nyeri kepalanya, apakah ada mual muntahnya ya dok ya, atau keseimbangannya. Nah baru kita akan fokus untuk masalah telinganya seperti itu ya dok ya. Dan memang golden periodnya tadi sesuai guideline adalah kurang dari 72 jam ya dok. Tapi sebelum itu sih memang terkadang suka nggak kelihatan ya dok ya di CT scan gitu, apakah ini benar stroke telinga, itu memang terkadang kurang terlihat gitu. Jadi tetap perlu evaluasi, kita observasi gitu ya dok ya. Ya, jadi golden period di sini itu sebetulnya terkait dengan dua hal gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang temuan, itu kita bicara tadi terutama pada stroke telinga ya, itu kan ada di 24 sampai 72 jam. Kita hati-hati di area situ, terkadang kita tidak menemukan apa yang seharusnya kita temukan. Tapi kalau kita berbicara tentang prognosis, jadi artinya toleransi pengobatan itu kalau dikaitkan dengan yang idiopathic sudden sensory neural hearing loss itu sampai di 2 minggu 14 hari ya gitu. Jadi ada yang terkait dengan temuan itunya pengganggunya untuk mengkaitkan dengan berat ringannya dan di mana letak titik permasalahan. Tapi yang kedua itu terkait dengan progres dari kesembuhan dari pasien. Berarti kalau dia masih dalam waktu 2 minggu insya Allah ya dok ya, untuk prognosisnya masih bisa kembali ya dok ya. Ya dengan yang idiopatik ya gitu betul. Ya. Jadi jangan khawatir untuk sobat sehat semuanya. Jadi dengan penanganan yang holistik, kemudian kita juga lintas departemen ya dok ya. Dengan penanganan yang cepat kurang dari 2 minggu insya Allah sih pendengarannya bisa kembali lagi seperti itu ya dok ya. Oke dok, cukup jelas ya dok ya. Kita sudah banyak berbincang-bincang tentang si stroke telinga ini. Mungkin ada mitos atau fakta nih dok. Jadi ada beberapa mitos atau fakta. Untuk yang pertama, mitos atau fakta stroke telinga disebabkan karena terlalu sering memakai headset. Ataukah benar dok? Mitos atau fakta nih dok? Enggak ya. Karena gini, tergantung dia pakai headsetnya kayak apa. Biasanya headset masih bisa ditolerir sama si penggunanya gitu.
Jadi rasanya kalau hanya karena headsetnya saja sih tidak. Jadi Mitos. masih boleh ya dok ya? Masih boleh, Masih boleh pakai headset tapi tapi boleh tuh dalam arti masih berjalan di koridor hygiene dari telinga itu sendiri, terutama dari performasi toleransi rumah siput dalam menerima pajanan bunyi dari si headsetnya itu sendiri. Kalau pajanannya melampaui, biasanya dikatakan melampaui dari 60% dari total volume devicesnya, hati-hati, berpotensi untuk mengganggu ke depannya berdasarkan rentang waktu penggunaan itu sendiri. Oke, baik. Ya. Jadi mitos ya, sobat sehat Mitos. semuanya ya. Oke, yang kedua, mitos atau fakta, tuli mendadak bisa sembuh sendiri. Benar nggak nih dok? Bisa sembuh sendiri. Untuk tuli mendadak dalam konteks yang idiopatik sudden sensorineural hearing loss itu bisa. Kasusnya cukup besar, sekitar 50% itu bisa sembuh sendiri. Cuman kita nggak tahu gitu loh kapan sembuh sendirinya gitu. Jadi paling penting itu kan sebetulnya kita melihat ini sebenarnya yang mana gitu loh. Kalau yang idiopatik sudden sensorineural hearing loss yang memang true gangguannya itu pada di peripheral side organ, itu kita masih berharap seperti itu. Tapi kalau yang stroke telinga kan bukan itu. Gitu ya. Jadi itu tadi gitu. Benar gitu, bisa sembuh sendiri, tapi yang mana nih? Yang mana? Gitu. Oke. Jadi tetap harus tahu penyebabnya ya dok? Harus. Ya. Oke, untuk mitos fakta yang ketiga, kalau tidak disertai nyeri berarti bukan kondisi berbahaya. Benar nggak nih dok? Tidak berserta nyeri, tidak ada nyeri. Kalau tidak disertai dengan nyeri berarti bukan kondisi berbahaya. Gimana? Sorry, gue jadi. Kalau tidak disertai nyeri berarti bukan kondisi yang berbahaya. Berarti kalau misalnya dia ada nyeri itu berarti bahaya gitu dok. Benar nggak dok? Nyerinya tuh nyeri di mana gitu. Kalau nyerinya Nyeri itu di telinga gitu. ya, kalau nyerinya di telinga tentunya kita harus pastikan. Jadi sebetulnya begini permasalahan kata nyeri itu sendiri. Kata nyerinya itu kan ada dua konotasi nih. Konotasi telinganya atau konotasi dari seluruh organ sistem pendengaran sampai di sistem sentral. Kalau terkaitnya dengan sampai ke sistem sentral tentunya itu bahaya. Kalau disitu nyeri kepala nyeri kepala kita sudah harus hati-hati. Tapi kalau nyeri telinga kan kita harus pasti ini nyerinya kenapa ya gitu. Jangan-jangan gara-gara habis korek-korek kuping terus kupingnya bengkak, terusnya jadi budak gitu. Jadi gangguan penurunan pendengaran, tapi juga ada peradangan gitu. Ya jelas pasti budak dan nyeri. Oke, gitu. Berarti kalau nyerinya kepala dia adalah bahaya ya dok. Ya. Berarti benar adalah fakta. Tapi kalau misalnya dia nyerinya telinga, kita Bukti lihat dulu. Iya. Apa nih nyerinya karena apa? Betul. Gitu ya dok ya. Oke, yang terakhir, mitos atau fakta, stroke telinga hanya terjadi pada orang tua. Enggak. Mitos itu. Sekarang ini pola hidup sudah agak sedikit bergeser. Artinya dalam arti itu makanan, pola makan, pola hidup itu sudah banyak yang tidak sehat. Baik dari mulai anak-anak sudah banyak terjadi pada anak-anak. Jadi potensial terjadinya peningkatan faktor risiko itu semakin meningkat. Makanya akhir-akhir ini tuh juga ditemukan pada usia-usia muda. Gitu. Jadi kalau dari pakem faktor risikonya seperti tadi saya sampaikan bahwa di atas 40, bahkan kalau dari researchnya tuh di atas 50 tahun dekade 5, tapi ternyata kalau secara kita lihat di lapangan tidak seperti itu. Jadi tetap harus hati-hati. Yang paling penting adalah kenali betul apa yang sebetulnya terjadi. Betul. Ya. Oke Dokter Bram, mungkin ini waktunya sudah cukup lama ya kita berbincang-bincang. Iya. Oke, iya nih dok. Oke, jadi mungkin dari Dokter Bram sendiri ada pesan-pesan untuk sobat sehat di rumah tentang stroke telinga ini dok. Baik sobat sehat, stroke telinga itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan deteksi dari sejak awal. Jadi pada waktu kita mengalami suatu gangguan pendengaran, apapun itu yang melatar belakangi, satu, jangan panik. Kedua, pastikan ke klinisi, ke layanan kesehatan untuk mendapatkan pemastian dari permasalahan yang ada. Yang paling penting lagi adalah jaga pola hidup sehat dari mulai anak-anak sampai lanjut usia agar insya Allah faktor risiko bisa ditekan sehingga insidensi ini tidak akan semakin meningkat. Terima kasih.
Oke, terima kasih Dokter Bram. Sama-sama, Baik, Dokter sobat sehat semuanya mungkin sudah mendengar banyak hal tentang stroke telinga ini. Semoga bermanfaat. Kemudian untuk stroke telinga sendiri mungkin bisa saya simpulkan bahwa itu terjadi pada pembuluh darah yang ada di telinga ya Dok ya. Kemudian untuk penyebabnya ya bisa banyak hal. Tadi faktor-faktor yang sudah kita bahas. Kemudian untuk sobat sehat sendiri tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, dan penanganannya pun kita holistik. Jadi perlu banyak klinisi ya Dok ya yang diperiksa, yang juga memeriksa pasiennya seperti itu. Mungkin untuk sobat sehat di rumah jika mengalami ataupun orang terdekatnya adanya gangguan pendengaran gitu ya Dok ya, mungkin bisa segera periksa ke dokter THT terdekat, khususnya di RSCM gitu ya bersama Dokter Bram. Bisa langsung periksa di klinik INT klinik kita gitu yang ada di RSCM untuk melihat lebih lanjut kenapa sih ada gangguan pendengarannya seperti apa, bisa langsung diobatin seperti itu ya. Nah, terima kasih banyak untuk Dokter Bram waktunya. Ya, terima kasih juga Dokter Dara, sobat terima sehat. kasih untuk ilmunya, semoga bermanfaat untuk sobat sehat semua di rumah, dan terima kasih untuk sobat sehat yang sudah mendengar dan menonton podcast kita pada pagi hari ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya sobat sehat semuanya. Jaga kesehatan. Terima kasih.